Pernah nggak kamu kepikiran kalau suatu hari nanti tubuh kita melemah, rambut berubah warna, langkah menjadi pelan, dan di depan cermin kita melihat seseorang yang sudah melewati lorong waktu, tapi masih banyak menyimpan pertanyaan. Apa yang sebenarnya saya inginkan dalam hidup ini? Dan kenapa rasa ini masih ada yang belum selesai? Banyak orang yang bilang waktu bisa menyembuhkan segalanya, tapi ada hal-hal yang justru makin akan terasa perih ketika dikenang saat usia tua. Hari ini, saya nggak ngajak kamu untuk ngebahas sukses, ngebahas uang, dan ngebahas pencapaian. Saya cuma mau ngajak teman-teman semua mendengarkan 3 penyesalan terbesar yang paling sering dirasakan pada saat hidup mendekati garis akhir. Supaya kita mulai bisa hidup dengan hari ini dengan lebih sadar, lebih utuh, lebih jujur sama diri sendiri. Penyesalan terbesar pertama adalah, andai dulu saya berani untuk menjadi diri sendiri. Banyak orang tumbuh dengan satu harapan besar, membahagiakan orang lain. Gak salah, tapi kadang dalam proses itu kita harus rela untuk kehilangan diri kita sendiri. Ada yang kuliah di jurusan yang dia benci, ada yang kerja kantoran tiap hari sambil diam-diam bertanya dalam hatinya, apakah ini hidup yang saya mau? Ada yang terus tersenyum di pernikahannya yang dingin karena cuma takut menyakiti keluarga, takut dibilang gagal, dan takut dibilang berbeda. Kita diajari untuk menjadi orang baik menurut standar orang lain. Padahal dalam hati ada versi diri kita yang ingin tumbuh dan bersinar. Tapi versi itu kita matikan dan kita bungkam. Dan tahu nggak, di usia senja banyak orang yang baru sadar betapa mahalnya harga menjadi orang lain demi bisa diterima. Andai dulu saya cukup berani untuk memilih jalanku sendiri, bukan hidup dalam bayangan dan harapan orang lain. Yang kedua, penyesalan itu adalah aku terlalu sibuk sampai lupa siapa yang benar-benar penting. Kita semua punya mimpi, punya target. Pagi-pagi berangkat, malam baru pulang. Lembur, rapat, kejar angka-angka yang kita kejar. Kita bilang itu demi keluarga. Tapi kenyataannya, kita justru makin jarang hadir untuk mereka. Anak kita minta ditemenin, kita bilang nanti ya. Pasangan kita pengen cerita sebentar, kita jawab, bentar ya, scroll sosmed dulu. Orang tua kita nelpon, kita lihat di layarnya, tapi kita abaikan. Lagi nggak mood, dalam hati kita bilang seperti itu. Dan tanpa sadar, waktu berjalan, anak tumbuh tapi bukan tumbuh ke arah kita. Pasangan mulai terbiasa untuk bisa hidup sendiri. Orang tua mungkin sekarang cuman tinggal namanya di batu nisan. Kita baru sadar setelah semua pergi, dan yang tertinggal cuma notifikasi kosong dan kalender yang dulunya penuh jadwal. Kita terlalu sibuk mencari arti hidup sampai lupa bahwa arti hidup sebenarnya ada di meja makan kita, ada di ruang tamu kita, ada di pelukan orang-orang yang selalu menunggu kita pulang. Penyesalan ketiga adalah aku nyesal gak bilang perasaanku. Sejak kecil kita diajarin untuk tahan emosi. Jangan terlalu ekspresif, jangan terlalu jujur, jangan terlalu terbuka. Akhirnya kita belajar untuk diam. Diam pada saat kita marah, diam pada saat kita kecewa, bahkan diam pada saat kita mencintai seseorang. Berapa banyak dari kita pengen bilang, aku sayang sama kamu, tapi kita tahan. Berapa banyak luka yang ingin kita obati dengan kalimat, aku minta maaf ya, tapi kita pendam. Kita pikir, waktu akan ngasih kesempatan yang lain. Tapi kenyataannya, waktu nggak nunggu siapa-siapa. Banyak orang tua yang duduk di kursi roda, menatap kosong, dan bilang dalam hati, kenapa aku nggak pernah bilang betapa aku bangganya sama anakku? Kenapa dulu aku nggak peluk istriku lebih sering? Kenapa dulu aku diam, padahal harusnya aku minta maaf? Karena kata-kata yang nggak pernah diucapkan, sering menjadi beban yang paling berat dalam akhir perjalanan kita. Kalau kamu masih usia muda, atau mungkin di pertengahan jalan hidup, kabar baiknya, kamu masih punya waktu. Waktu untuk lebih jujur, waktu untuk hidup dalam versi yang lebih otentik, waktu untuk hadir pada orang-orang yang Anda cintai, dan waktu untuk bilang apa yang harus kamu bilang sebelum terlambat. Jangan hidup hanya untuk menghindari kegagalan, tapi hiduplah untuk menghindari penyesalan.
Karena nanti ketika tubuh ini melemah dan suara kita mulai pelan, kita nggak akan menyesali hal-hal kecil. Kita nggak akan mikir soal gaji yang kecil, likes yang sedikit, atau siapapun yang dulunya nggak suka sama kita. Yang bakal kita pikirkan adalah, apakah saya benar-benar hidup sesuai dengan hati nurani saya? Apakah saya sudah cukup hadir untuk orang-orang yang saya sayangi? Apakah saya sudah mengucapkan hal yang seharusnya saya ucapkan selagi sempat? Jangan tunggu usia senja baru sadar. Jangan tunggu kehilangan baru mengerti. Jangan tunggu semuanya hening untuk akhirnya kita bicara. Hidup yang gak disesali nanti cuman bisa dibangun dari kesadaran hari ini. Karena waktu bukan soal durasi, tapi soal bagaimana kita bisa mengisinya. Terima kasih.